Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Nah, malam ini kita apa? Mau sahur ya, sahur nih, sahur ala Rizky Bilar KW 100 dan Roma Irama KW 10 dan Amir Khan KW 18 ya. Karena kok sahur jam segini gitu ya, karena ini adalah taktik Rizky Bilar agar nanti tidak ketiduran ya, karena kebanyakan puasa dari Rizky Bilar KW 100 ini banyak kerinanya atau ketiduran, jadi nanti malah jadi nggak sahur gitu ya. Makanya kita ambil alternatif cara agar kita tetap bisa sahur, itu adalah kita makan dulu sebelum tidur, meskipun ini tidak baik ya. Karena apa, setelah makan kok tidur, itu aslinya tidak baik ya. Ini hari ini kita memasuki bulan puasa yang ke berapa ini, sudah ke mana, ke 15 ya. Aduh, sudah cepat sekali ya terasa ya, tahu-tahu sudah ke 15 ya. Oh iya, antara 14 15 lah, besok kan udah Rabu ya, jadi sudah 15 ya. Secepat kilat begitu. Nanti kalau sudah 17 Ramadan, nuzulul Quran, wah sudah cepet banget mendekati Lebaran dan kita akan meninggalkan Ramadan ya, sangat cepat sekali. Nah, hari ini kita niati salah satu, kita upload video ini, kita tidak berhenti upload video dari awal Ramadan dengan nanti insya Allah sampai malam takbiran. Kita pun, ini adalah salah satu cara TV Lebaran untuk mengisi bulan Ramadan, atau apa ya, ikut memeriahkan atau ikut menyambut lah bulan Ramadan itu sendiri ya. Nah, kali ini kita, ini teman-teman, kita obrol-obrol biasa aja, obrol-obrol santai ya. Hari ini kita review Rizky Bilar masak ini ya. Masak apa? Masak sarimi ya. Ini wah, Rizky Bilar kok sahur kok sarimi ya. Kayak ini kan namanya juga Rizky Bilar KW 100 ya. Nek Rizky Bilar KW bukan KW ya udah bukan sarimi lagi, tapi mungkin udah makanan enak-enak ya. Jadi ini kan KW, kalau dihitung kan sampai 100 ya, jadinya sarimi ini nanti kita makan ya. Ini ada wafer nabati sama auka. Wah, ini namanya juga Rizky Bilar KW 100 ya, mau hamburger ya atau apa, ini kasihkan di sini. Ini minumnya air putih saja. Kenapa? Karena mau buat sekoteng itu tadi lupa membawanya ya. Jadi tadi malam itu juga ada cerita aneh, Mas. Jadi bukan aneh ya, tapi lucu ya. Saya udah masak air terus buat sekoteng itu kayak jahe itu loh. Tahu-tahu mau nanti aja minumnya ya. Kayak minum seteguk aja masih banyak. Ternyata ketiduran, mubazir ini, wah nggak ada. Kemarin juga itu, wah, anak nasi ya mubazir lagi, artinya tidak dimakan pada hari itu juga. Tapi kalau Rizky Bilar itu asal nasi itu masih baik, nanti diinget bahasa Jawanya ya, dikukus lagi ya, asal masih enak. Rizky Bilar mah enak-enak sajalah, atau suka-suka sajalah, yang penting enak lah ya, masih enak dimakan loh, enak toh. Jadi misalnya punya suami Rizky Bilar KW 100 itu makanan nggak terlalu rewel lah, yang penting enak lah gitu ya, ada rasanya gitu aja lah. Nah, hari ini ngobrol-ngobrol kosong ya. Oh iya, ini kenapa kok TV Lebaran itu kok mengambil nama Rizky Bilar? Mau KW 100 ini kenapa? Awalnya kan saya Rizky Bilar KW 100, saya tambahin Roma Irama KW 10, terus Amir Khan ya. Nah, kenapa kok memilih Rizky Bilar itu, kenapa ya? Kok nanti sebenarnya memang ada keunikan sih, cerita dari Rizky Bilar itu memang ada keunikan. Saya itu sebenarnya mengenal Rizky Bilar ya lewat dunia infotainment atau berita-berita itu ya, Lesti itu ya. Jadi kan
Di situ saya mengenal Rizky Bilar ya. Itu lagi apalagi di kasus perceraian dengan Lesti itu kan viral-viralnya Rizky Bilar keluar terus ya. Di situ saya juga agak wah ini kok orang ini kok viral itu. Ini juga pasangannya juga fenomenal ya. Fenomenalnya adalah seorang Lesti yang dulunya hanya orang biasa, orang desa, terus terkenal. Nah, Lesti ini ternyata malah senang sama Rizky Bilar yang notabene kalau saya lihat Rizky Bilar itu kan udah dari lama itu orang kaya lah, atau mungkin udah orang terkenal lah gitu ya, atau foto model. Sedangkan Lesti sendiri dia hanya orang desa banget gitu ya. Nah akhirnya keduanya ini dijodohkan ya, mungkin ya Lesti juga punya kebanggaan punya suami yang ganteng, terus Rizky Bilar sendiri juga mungkin juga punya kebanggaan. Kenapa? Karena dengan memperistri Lesti itu nanti secara finansial, secara karir juga akan panjang. Nah, wah ini karena kasus kemarin itu kan agak bikin heboh. Nah, itu terus wah yuk, kok agak fenomenal ini ceritanya ini. Aku terus wah ini terus Rizky Bilar itu kan juga orangnya ganteng ya, katanya playboy, ceweknya banyak gitu ya. Nah itu juga menjadi runtutan TV Lebaran agar mengambil ikon Rizky Bilar ini. Kenapa? Karena kan ini TV Lebaran juga soal cewek juga kayaknya nggak banyak sejarahnya itu, maksudnya tidak punya cewek itulah. Nah siapa tahu dengan kita mengangkat Rizky Bilar ini kita akan ketularan gantengnya atau ketularan hokinya di dunia cewek itu loh. Nah jadi kita ambil nama Rizky Bilar. Nah, semoga aja hokinya mudah dapat jodoh itu dari Rizky Bilar itu menular ke TV Lebaran gitu loh. Nah jadi itulah kenapa kok kita ambil nama Rizky Bilar itu emang ya karena sejak dengan Lesti itu ada fenomenalnya ceritanya. Tapi kalau seandainya tidak sama Lesti mungkin ya TV Lebaran tidak akan mengambil nama Rizky Bilar KW ya untuk sebagai ikon dari TV Lebaran sendiri. Tapi karena memang sudah menikah dengan Lesti dan terjadi gejolak-gejolak fenomenal yang di masyarakat, nah itu TV Lebaran mengambil ini nama Rizky Bilar ya. Rizky Bilar hari ini masak sarimi ya. Nah ini puasa ya, kita bahas puasa sedikit ya. Memang apa sih sebenarnya menurut TV Lebaran orang yang berhasil puasa itu secara apa sih orang sebenarnya? Nah kalau menurut TV Lebaran ya orang yang ini kita nilai dari secara kasat mata, bukan dari kasat mata atau gimana ya, pokoknya dari yang nyata aja atau yang real saja, atau yang bisa yang real lah itu namanya, pokoknya yang real ya, kita bisa raba, kita bisa lihat gitu. Orang yang berhasil puasa itu menurut TV Lebaran adalah orang yang bobotnya itu turun ya, atau tambah kurus ya. Kenapa? Karena kalau orang yang puasa itu kok bobot berat badannya itu turun atau tambah kurus, itu menunjukkan kalau menurut TV Lebaran puasanya beneran atau penuh perjuangan, atau juga tidak cuma kayak orang nunda makan ya. Jadi dia akan tetap atur makan, artinya tidak terlalu banyak makan juga. Karena apa? Bagaimanapun juga orang yang benar-benar puasa itu, yang sudah puasa beneran itu akan jadi bukan hanya kayak mindah makan, jadi kita pun harus memanage makan, maksudnya ya tidak terlalu kayak kalau anak kecil dulu kan. Kalau saya anak kecil dulu, waktu kecil itu kalau puasa terus buka puasa itu kayak orang balas dendam. Habis suara buka puasa langsung makan sekenyang-kenyangnya. Akhirnya kita malah kekenyangan, malah tidak bisa sholat taraweh. Nah kayak gitu. Jadi tapi kalau orang yang benar-benar sudah puasa beneran, yang berhasil itu pasti makannya ya nggak terlalu banyak amat, jadi tidak balas dendam gitu lah. Jadi malah jadi
nanti akan berakibat dengan turun berat badan atau agak kurus. Nah itu, jadi menurut TV Lebaran, orang yang berhasil dalam berpuasa itu salah satunya secara yang kita bisa lihat secara nyata atau dapat itu atau bisa dilihat itu loh, apa ya, dilihat apa ya, ya pokoknya secara nyata lah, gampang lah, secara gampangnya gitu loh, itu adalah orang yang kurus ya, tambah kurus atau turun berat badan. Tapi kalau masalah puasa kok tambah gemuk, tambah berat badan, itu ya itu tetap berhasil sih, tapi belum bisa apa ya, saya kira belum, misalnya ada belum bisa apa ya, belum tambah nilainya dalam puasanya itu belum tambah lagi ya. Karena apa, kalau biasanya kalau orang yang puasa kok malah tambah gemuk, tambah gendut, berat badan tambah, itu biasanya malah makanannya enak, jadi malah di makanannya itu udah wah, kayak orang balas dendam. Itu mau buka bersama itu udah nyediain satu bangku, udah nanti sahurnya pakai apa. Nah, biasanya kalau sudah terbiasa seperti itu, nanti kalau tidak sahur itu biasanya terus nggak puasa. Jadi saya ya memang ini berat ya, maksudnya berat dalam arti kata bagi orang pekerja keras di lapangan, di mana ya, kayak di bangunan itu memang berat. Untuk berpuasa itu memang saya akui memang berat, mungkin panas, tapi ya makanya kan di sini yang dipanggil untuk puasa itu adalah orang-orang yang beriman. Tentunya ya orang beriman itu kalau memang apa, orang yang beriman itu tentu saja dia akan mengorbankan mungkin ya harta, waktu, benda untuk bulan Ramadan atau untuk menjalankan ibadah puasa itu. Jadi memang berat, namanya yang dipanggil orang-orang yang beriman kok ya. Jadi memang berat ya. Kita lanjutkan yang tadi, yaitu tentang apa ya, kalau gemuk ya, kalau gemuk, puasa gemuk atau puasa kok gemuk atau malah tambah berat badan, itu biasanya ini apa, persiapan sahur udah macam-macam, persiapan buka udah macam-macam, dan kalau tidak sahur rata-rata terus mengeluh atau mungkin terus tidak puasa. Saya melihat banyak juga sih alasan-alasan orang yang tidak puasa itu karena tidak sahur, itu banyak, tidak sedikit ya. Apalagi saya kadang juga apa ya, itu apa, puasa itu memang harus niat, memang diniati ya, harus orang yang betul-betul niat ya. Makanya yang dipanggil itu yang beriman. Orang beriman tentu saja orang yang niat ya, niat betul dari awal ya. Karena saya menemui banyak juga teman saya itu udah sehat badannya, kuat jiwa raga, iya tidak puasa gitu. Alasannya itu tidak kuat nahan rokok sama kopi katanya. Ada juga orang yang ini bekerja di pembangunan ya, bangun rumah itu lucunya ini loh, seperti ini loh, saya kok lihat orang-orang yang kerja ya ini pengalaman dengan yang saya temui ya, itu kalau orang yang bekerja di bangunan atau apa itu biasanya kalau saya tanya kenapa nggak puasa, ya karena kerja berat, panas gitu ya. Ya itu saya maklumi gitulah. Tapi di saat sudah libur nggak kerja itu juga tidak puasa. Nah ini loh yang lucunya di situ. Kalau pas kerja katanya alasannya kerja panas nggak puasa, tapi di saat libur juga nggak puasa. Nah ini kok bisa seperti itu? Nah berarti yang betul-betul puasa itu memang betul-betul orang yang beriman ya. Makanya orang yang niat itu tadi, orang yang punya keikhlasan tadi untuk lapar ya. Makanya benar saya ingat betul kata Pak Mubarun ya. Pak Mubarun itu kiai sepuh di Bantul itu, tapi sudah tiada. Jadi kalau orang yang punya pekerjaan berat ingin berpuasa itu memang
diusahakan punya niat dulu, jadi ikut sahur, jadi punya niat puasa itu. Nah, seandainya di tengah jalan, entah luhur atau entah jam 1 atau jam 10, itu kok benar-benar nggak kuat, itu baru boleh membatalkan puasa. Tapi rata-rata orang kan sudah dari awal sudah punya niat nggak puasa, tidak sahur, pokoknya niatnya udah nggak puasa. Lah ini yang memang jadi tidak punya niat. Jadi kalau Pak Mubaran itu mengatakan, meskipun berat dalam pekerjaan tapi diniatin tetap dari awal itu puasa. Jadi sebarat orang tempur itu niat tempur, meskipun nanti kalah di perjalanan, tapi kan sudah niat ikut tempur ya, niat puasa gitu. Karena banyak itu tadi sudah dari awal memang udah niat gak puasa, lah itu yang berarti sudah niatan dari awal itu tidak pengen memperjuangkan untuk berpuasa. Jadi itu sih, ini ngobrol bulan kosong ya. Ini bukan berarti kok istilah lebaran itu kok wah sok agamis, bukan. Ini karena kita juga mengambil tema di saat yang tepat gitu, karena tema kita kan sedang memasuki bulan Ramadan. Masa saya ngomongin sepak bola, saya mau ngomongin apa sekatenan, atau saya pas Ramadan saya malah ngomongin tahun baru, saya ngomongin apa yang lagi viral mungkin di India atau mana, tidak. Jadi kita memang lagi menyesuaikan dengan hari dan bulannya ya, apa ya minimal itulah menyesuaikan tema. Jadi kita bukan untuk terus kita itu orang baik, kita mah sebenarnya orang yang ahli maksiat tapi pengen untuk apa ya, untuk sedikit-sedikit kita mendapatkan kebaikan, atau mungkin ya minimal pengen menjadi lebih baik kan. Setiap manusia kan pengen jadi lebih baik gitu ya. Nah, kita makan ini, wah lupa ya, sebentar ya, nanti tidak malah ini jam berapa ini, jam setengah dua. Biasanya saya suka itu apa, lihat itu loh, itu yang di Indosiar atau apa itu, lomba pidato itu ya. Nanti kan biasanya untuk cuci mata kita lihat para ustazah yang cantik ya, itu yang bikin melek, tapi kadang-kadang terus ngantuk ya, ketiduran. Kita minum air putih dulu. Jadi ini nanti kita akan beri judul video ini sahurnya Rizky Bilar pakai sarimi, oh kan ya, lucu loh Pak Rizky Bilar kok sahur pakai sarimi ya. Tidak masuk akal. Uangnya kan ratusan juta. Malah Rizky Bilar itu pernah bilang dulu pernah mencapai sehari itu gajinya 200 juta loh. Wah, pusing ini kalau saya Rizky Bilar KW 100 bisa pusing ya, karena nggak ada apa-apanya. TV lebaran 200 juta mungkin bisa berapa sudah seumur hidup, atau mungkin puluhan tahun ya bisa dapetin seperti itu ya. Ya berdoa aja semoga rizkinya Rizky Bilar wah kok itu bisa nyiprat di Rizky Bilar KW 100 gitu loh. Biar besok kalau sahur ya nggak pakai sarimi ya nggak pakai sarimi lagi ya. Saya makan ya. Ini saya pakai tambahin kobis, terus saya tambahin bakmi putih ya, bakmi putih itu nyata. Ini Rizky Bilar asli. Kalau lihat Rizky Bilar KW mangan sarimi mungkin akan tersenyum-senyum ya. Ini wah ini gak level di makan sarimi mungkin gitu ya. Ini sebentar lagi udah sahur gitu. Dan saya juga pengen sih nggak
tidur. Karena apa, kalau tidur itu malah nanti bangunnya agak siang itu loh, jadi malah nggak enak badan itu. Tapi kalau nggak tidur besok lemes itu kan, maksudnya pengen tidur gitu loh, siangnya terus tidur lah. Kalau kebanyakan tidur kan juga nggak baik tuh mas. Ini sarimi. Ya, kalau disyukuri, walaupun sarimi ini kalau disyukuri itu melebihi dari masakan sahur Lesti Kejora atau mungkin Raffi Ahmad ya. Mungkin kalau orang kaya kan kalau makan macam-macam apa jenisnya, makan menu masakan tuh macam-macam sampai satu baskom atau satu apa itu penuh, itu mesti sisa dong. Jadi soalnya saya dulu pernah ya, saya dulu tuh pernah dampingin anak-anak SD gitu, tapi SD ini SD orang kaya-kaya nih. Nah itu kalau makan saya gumun juga tuh di restoran itu makan itu banyak nih, berapa jenis, tidak cuma sepiring gini, sepangkok, tapi mangkok besar itu. Dan konon kalau kita ambil sedikit pun nggak habis, itu sudah dihitung harga satu baskomnya itu. Kalau saya dulu berpikir, wah ini kalau di rumah udah saya masukin plastik, bawa pulang buat makan seminggu gitu. Nah itu dulu. Jadi orang-orang kaya begitu kalau makan banyak-banyak, maksudnya pesennya banyak tuh. Jadi nggak tahu ya, namanya orang kaya sekali makan bisa 200.000, bisa 500.000, bisa 1 juta. Saiful Jamil itu sama itu Budesi ya atau apa itu di channel YouTube, makan bisa sekali makan 1 juta, 2 juta, 3 juta. Wah, itu kalau dibelikan sarimi Rizky Bilar KW 100 bisa mandi sarimi gitu. Saking banyaknya ya. Nah, itu Raffi Ahmad tuh pernah makan daging itu cuma segini dagingnya itu seharga 2 juta, 1,5 juta. Habis dalam, kalau makan itu berapa sih, paling habis dalam 10 menit tuh dimakan. Belikan sarimi bisa buat luluran gitu nanti, saking banyaknya ya. Sebenarnya makan sambil ngomong itu nggak boleh ya, karena nanti nggak baik juga. Tapi karena ini buat konten untuk memeriahkan bulan ini agar ada pembeda bulan yang biasa sama bulan Ramadan ini, ya tidak apa-apa, kan saya dipaksakan nggak apa-apa ya. Dan nanti saya juga punya rencana, nanti di malam takbiran itu kita buat podcast lagi yang khusus malam takbiran nanti seperti itu. Semoga aja apa ya bulan Ramadan kali ini kita berhasil lah. Setelah berhasil itu ya ibarat orang kita masuk suatu ruangan atau kita singgah di suatu kota, kita pulangnya bawa oleh-oleh, bukan kayak lagunya Rita Sugiarto apa tuh yang aku juga bukan apa ya, yang oleh-oleh. Artinya apa, kita pulang jangan cuma pakai tangan hampa. Di Ramadan itu sudah
balik, tapi kita menyisakan mendapatkan lebih baik gitu loh. Jadi ibarat kita sudah singgah di suatu kota lain, kita di situ kita belajar, di situ kita diuji, digojlok. Setelah pulang minimal kita membawa oleh-oleh yang baik dan lebih baik dari sebelumnya. Karena itu aja ya curhatan malam ini. Nanti akan saya upload nanti nih pas sahur ini. Kita judulnya sahur Ligi Bilar pakai Sarimi. Kita habisin dulu, nanti kalau ngomong sambil ngabisin malah nggak menikmati makanannya itu ya. Itu aja teman-teman obrolan kita, obrolan santai, obrolan sahur di puasa yang ke-15. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.